Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah adik-adikku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan berkisah sedikit tentang sahabat Rasulullah, Khalifah Umar bin Khattab, sang arsitek peradaban. Ya, pernahkah kalian membayangkan seorang pria yang jalannya begitu ditakuti hingga setan pun memilih jalan lain? Ada nggak? Beliau adalah Khalifah Umar bin Khattab yang setan pun takut kepada beliau. Dia adalah seorang manusia yang penuh wibawa, tegas, dan sangat ditakuti baik oleh manusia ataupun syaitan. Ya, dalam sejarah pada masa jahiliyah, beliau dijuluki dengan julukan Sang Singa Quraisy. Jadi sebelum beliau memeluk Islam, Umar adalah sosok yang sangat menonjol di Mekah. Beliau adalah salah satu dari sedikit orang Quraisy yang mahir membaca dan menulis. Jadi Umar itu orang yang cerdas ya. Ia adalah duta besar kaum Quraisy. Jika ada perselisihan antara suku, Umarlah yang diutus untuk bernegosiasi. Dari fisik Umar sendiri, posturnya sangat tinggi. Ya, kepalanya terlihat menonjol di tengah kerumunan dan suaranya menggelegar. Jadi beliau itu sangat mencintai tradisi leluhurnya atau nenek moyangnya, sehingga ia melihat Islam sebagai ancaman yang memecah belah kota Mekah pada saat itu. Jadi ia benci terhadap Islam. Ia tak segan menyiksa budak-budak yang masuk Islam dengan tangannya sendiri. Jadi sebelum Umar masuk Islam, dia sangat membenci ajaran yang dibawa Rasulullah. Ya, pada tahun ke-6 kenabian, Umar bin Khattab dikenal sebagai penentang keras Islam yang sangat ditakuti. Suatu hari, ia menguruskan pedang dengan niat bulat untuk membunuh Rasulullah SAW demi mengakhiri perselisihan di Mekah. Di tengah jalan, ia mendapat kabar bahwa adiknya Fatimah telah masuk Islam. Umar segera mendatangi rumah Fatimah dengan amarah meledak dan sampai memukul adiknya hingga berdarah. Namun setelah melihat lembaran mushaf Quran Surat At-Taha dan mendengar keindahan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan, hatinya luluh seketika. Hidayah tersebut membawanya langsung menemui Rasulullah di rumah Arqam untuk pengucapan syahadat. Masuknya Umar menjadi titik balik besar yang membuat umat Islam berani berdakwah secara terang-terangan. Iya, keberanian beliau berbeda dengan sahabat lain yang hijrah secara sembunyi-sembunyi. Umar mendatangi kerumunan Quraisy di Ka'bah dan menantang, siapa yang ingin istrinya menjanda atau anaknya menjadi yatim, halangi aku besok di balik bukit itu. Tidak ada satupun yang berani menghalanginya ketika Umar akan bersyahadat kepada Rasulullah. Selanjutnya, ketika Umar menjadi khalifah, ada kisah seorang janda dan batu. Jadi Umar pernah menemukan seorang ibu yang memasak batu hanya untuk menenangkan anaknya yang lapar. Umar menangis karena bisa gitu ya, rakyatnya sampai kelaparan gitu kan, sampai ibunya pura-pura memasak batu gitu kan. Umar pada saat itu menangis, lalu memanggul sendiri karung gandum dari Baitul Mal. Saat pengawalnya ingin membantu, Umar menolak dengan kalimat ini, apakah kamu mau memikul dosaku di hari kiamat nanti? Masya Allah. Jadi benar-benar ya, Umar itu adalah sosok khalifah yang sangat adil, yang sangat bijaksana dan benar-benar penyayang pada rakyatnya. Ya, ia tak segan mencopot gubernur yang mulai hidup mewah. Ia mewajibkan pejabatnya untuk melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Jadi sebuah konsep
LHKPN yang sudah ada sejak 1400 tahun lalu. Bayangkan, Masya Allah. Terus pembebasan Yerusalem juga, saat kunci kota Yerusalem diserahkan, Umar menjamin keamanan gereja penganut Kristen melalui perjanjian Aliyah atau Al-Uqdah Al-Amariyah. Jadi yang hingga kini diakui sebagai dokumen toleransi terbaik di dunia. Jadi ini toleransi yang terbaik di dunia pada saat Khalifah Umar ya. Umar adalah peletak dasar negara modern. Materi ini sangat penting untuk menunjukkan kecerdasannya. Dari mulai sistem gaji dan pensiun, audit keuangan, penataan kota, penanggalan, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan pada saat Umar menjadi khalifah. Ya baiklah, ke detik-detik terakhir ya, ketika Umar wafat ya di puncak kejayaannya. Jadi detik-detik terakhir Umar meninggal. Umar wafat di puncak kejayaannya. Ia ditikam saat sholat subuh oleh Abu Lulu'ah. Jadi Umar itu dibunuh ketika sholat subuh. Dan wasiat beliau di tempat tidurnya saat meregang nyawa, ia tetap memikirkan penggantinya melalui sistem syuro, yaitu Dewan Formatur. Beliau meninggalkan wilayah Islam yang membentang dari Libya di barat hingga Persia di timur. Namun saat wafat, beliau tidak meninggalkan harta benda, hanya meninggalkan sepasang pakaian dan alas kaki yang sederhana. Umar bin Khattab adalah bukti bahwa ketegasan tanpa keadilan adalah tirani, namun kelembutan tanpa ketegasan adalah kelemahan. Beliau adalah perpaduan sempurna keduanya. Jadi semoga semangat Al-Faruq hidup dalam diri kita semua. Ya, ada satu quote ya tentang perkataan Umar, yaitu hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Jadi sebelum kita dihisab oleh Allah, kita hisablah diri kita sendiri. Sebelum nanti kita dihisab di yaumil akhir, kita hisab diri kita di dunia ini. Ya, terima kasih adik-adik semua, teman-teman semua. Semoga kisah Umar ini menjadi inspirasi buat kita semua. Bagaimana ketegasan beliau, keadilan beliau, dan semangat beliau dalam berdakwah Islam untuk tauhid ya, berdakwah kepada tauhid gitu kan. Bagaimana dia mengatur strategi dalam khalifahan atau dalam masyarakat yang luar biasa yang patut kita contoh. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua kisah tentang sedikit tentang Umar bin Khattab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.